Saat ini khusus BNP 10 kasus, itu sama BNK ya, BNK ada 15 tambah 10, 25 kasus. Kami sampai bulan Maret ini sudah 17 kasus. Karena sudah merasuk segala tingkatan, ya, tadi tingkatan pelajar, bahkan kalangan SN, bahkan juga polisi juga ikut terlibat di dalamnya, ya kan? Ini efek dominonya sangat luar biasa. Nah, maka tadi apa yang dikatakan oleh Pak Toga Panjaitan, ya, asesmen itu perlu sebagai bukti untuk adanya rehabilitasi. Tentu semua itu terkait dengan anggaran, ya kan? Makanya saya berharap juga Gubernur Sumatera Utara ini harus peduli, yang memperhatikan agar bisa menekan penyalahgunaan narkoba ini. Ada dianggarkanlah oleh pemerintah melalui APBD, ya, bisa dianggarkan supaya merehabilitasi itu lebih penting, karena kan terkadang penyalahgunaan narkoba ini kan dia coba-coba atau kena merasa terjebak, ya kan? Nggak boleh sebenarnya, katakan tadi kan ada RJ juga, polisi terus justice juga melakukan ini, boleh dilakukan ini. Kenapa ya? Karena kadang-kadang orang memakai ini karena terjebak, korban sebagai korban. Polisi juga bisa jadi korban. Banyak peristiwa-peristiwa lain itu banyak juga korban jadi polisi jadi korban. Ini luar biasa, makanya untuk memberantas ini tentunya semua pemerintah stakeholder yang ada sama-sama lah untuk menggerakkan ini. Kita malu Provinsi Sumatera ini kok jadi juara narkoba. Maunya juaranya baik-baik, kita juaranya kan. Jadi kami berharap Partai Nasdem, pemerintah turun tangan langsung lah, terutama gubernur, ya, Kapolda juga harus tegas. Ya, jangan pandang bulu lagi. Kikis habis ini narkoba ini Sumatera Utara nih. Kenapa tidak? Atau belum banyak sekali? Arti ada pertanyaan kan? Kenapa? Mungkin regulasi, mungkin faktor-faktor pendukung mereka nggak dapatkan itu. Maka itu Nasdem peduli dengan melakukan kegiatan-kegiatan sini. Nanti ke depan akan ada forum diskusi untuk mencari tahu sebab musabab ini. Kan artinya penanggulangan masalah narkoba ini kan tidak hanya pemerintah, stakeholdernya, masyarakat, swasta juga kita ingin libatkan. Pendirian panti rehabilitasi itu juga bukan hanya pemerintah daerah, tetapi swasta juga kita inginkan. Oleh karena itu kita ingin melihat regulasi terhadap pendirian panti rehabilitasi ini sudah memudahkan bagi swasta untuk terlibat atau tidak gitu. Kita tidak ingin lagi ada panti rehabilitasi seperti yang kejadian di Langkat, quote-unquote. Itu kan berarti ada sesuatu itu kan, kenapa tidak didirikan panti rehabilitasi sendiri kan, itu berarti ada sesuatu. Nah, kita tidak ingin itu terjadi lagi. Nasdem sendiri apa nggak punya keinginan buat panti rehabilitasi sendiri, Bang? Mengingat kita di DPRD Sumut aja sudah berapa, ada berapa kursi, di Kota Medan ada 4 ya. Apakah tidak ada punya keinginan Nasdem? Sementara Nasdem ini kan tahun berapa, tahun 2000 berapa kita menargetkan kita juara, partai politik juara ya di Sumatera Utara ya. Apakah kita nggak punya keinginan dengan program yang lebih realistis seperti itu membangun itu? Keinginan itu ada, tetapi kan bukan harus Nasdem sendiri yang bergerak untuk itu. Oleh karena itu Nasdem mencoba melihat, mendorong semua stakeholder untuk melakukan yang sama. Nasdem tidak mungkin bisa melakukan itu sendiri. Ada keinginan seperti itu, tetapi apakah itu menjawab tentang persoalan kita dengan Nasdem mendirikan panti rehabilitasi? Kami melihat bahwasanya panti rehabilitasi dengan banyaknya pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten kota terlibat di dalam kepedulian pendirian panti rehabilitasi narkoba ini, ditambah lagi swasta. Tentu ini akan menjadi lebih efektif. Oleh karena itu Nasdem mendorongnya dari sisi regulasi dan kebijakan-kebijakan publik maupun anggaran pemerintahan.